warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nomor daftar ujian 2021306743 atas nama Ahmad Muhyiddin dengan nomor peserta PPG 5860860126062 dengan NIM PPG 2158108 LPTK IAIN Curug. Saya akan mengajar untuk mengikuti kegiatan UKIM pada MI Halimatus Sa'diyah Karangsari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang kami banggakan. Ya, hari ini kita akan mengikuti pelajaran. Semangat ya? Nah, semangat. Sebelum kegiatan dimulai, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Coba di tempat duduk siap untuk semangatnya. Sebelum pelajaran dimulai, tolong duduknya yang bagus dulu dirapikan, ya. Diluruskan dengan yang di depan, ya. Diluruskan dengan yang di depan. Nah, siap duduk yang bagus. Setelah duduk yang bagus selesai, kita coba awali dengan kegiatan baca doa bersama-sama, ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan untuk menyiapkan sekaligus untuk membacakan doa. Silakan. Kita duduk siap. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah baca doa, sebelum pelajaran dimulai, kita ulang dengan absensi dulu ya. Gimana untuk siswa-siswi kelas 5 yang masuk sesi hari ini? Semuanya hadir? Apa ada yang absen? Oh, hadir ya. Kalau sudah, sekarang duduknya yang bagus. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Pak Guru mau mengulang pelajaran sebelumnya. Berarti pelajaran minggu kemarin, bahwasanya pada pelajaran akidah akhlak kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Asmaul husna. Kemarin sebelum kita belajar materi hari ini, ya kalimat thayyibah. Iya, masih ingat ya? Kalimat thayyibah haqalah ya. Kalimat thayyibah haqalah yang bunyinya seperti apa ya? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu? Coba tunjuk jari yang tahu. Ya, coba sebutkan artinya. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk. Ya. Ada yang tahu kalimat haqalah itu dibaca kapan ya? Siapa yang masih ingat? Ya, kalimat haqalah dibaca di antaranya ketika kita keluar dari rumah. Seperti doa mau keluar rumah ya. Seperti apa ya? Bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin anak kelas 5 sudah bersama-sama belajar tentang kalimat thayyibah haqalah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini materi pelajaran akidah akhlak. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang asmaul husna. Masih ingat asmaul husna? Nah, mungkin kata asmaul husna anak kelas 5 ini sudah sering sekali mendengar. Karena materi asmaul husna ini sudah kalian pelajari pada waktu awal kalian kelas 1. Kelas 1 sudah mendengar kata pelajaran asmaul husna. Kelas 2 ada apa tidak? Ada. Kelas 3 ada apa tidak? Ada.
Nah, di kelas 5 dan sampai nanti di kelas 6 juga kalian akan menemukan yang namanya pelajaran Asmaul Husna. Nah, tentunya pada materi hari ini kita akan belajar tentang materi Asmaul Husna. Diharapkan apa? Nanti setelah kalian mempelajari Asmaul Husna, dari yang tadinya belum tahu, setelah pulang dari madrasah ini kalian bisa memahami, mengetahui dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini supaya lebih semangat, ayo kita semangat bareng-bareng dengan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Coba. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Karena semangatnya kalian, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tetapi untuk materi akidah hari ini yaitu tentang diawali dengan kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Perhatikan coba layar yang ada pada monitor. Materi hari ini yang sudah saya Pak Guru katakan adalah tentang mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, dalam Asmaul Husna sudah kalian ketahui bersama-sama, ternyata Asmaul Husna itu terdiri dari berapa kata? Ayo, siapa yang tahu? Iya, untuk Asmaul Husna sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata apa saja yang kalian tahu? Asma, yang satunya Husna. Asma dan Husna. Masing-masing kira-kira mempunyai arti yang sama apa berbeda-beda? Iya, berbeda-beda. Nah, kita rincian bersama-sama ya. Dalam bahasa Arab, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Ayo perhatikan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama adalah kalimat asma, yang kedua adalah kalimat husna. Kalimat asma adalah bentuk jamak dari ismun. Iya, asma itu berasal dari kata jamak yang dari kata ismun. Artinya ada yang tahu? Nama. Ismun adalah artinya nama. Sedangkan husna itu berasal dari kata mu'annas, yaitu dari kata ahsan yang artinya baik. Nah, dari 2 kata itu secara bahasa, maka kita bisa menyimpulkan bersama-sama kira-kira. Berarti secara umum siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Ya, ada yang tahu anak kelas 5? Nah, dari tadi sudah Pak Guru tanyakan bahwa Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, asma dan husna. Masing-masing mempunyai arti. Nah, setelah itu, siapa anak kelas 5 yang bisa menggabungkan atau mengartikan secara umum pengertian Asmaul Husna? Ya, tunjuk jari yang bisa. Ayo, ada yang bisa? Iya. Ya, coba tunjuk jari. Asmaul Husna berarti artinya apa kira-kira? Nama-nama yang baik. Iya, nama-nama yang baik bagi siapa kira-kira? Bagi Allah. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Tepuk tangan untuk teman kalian ya, betul sekali anak-anak ya. Berarti kalau kalian tadi sudah mengerti arti kata per kata dari Asmaul Husna, jadi secara umum pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Nah, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah ini jumlahnya ada yang tahu? Yo, karena pelajaran ini dimulai dari anak kelas 1, waktu kalian kelas 1, kira-kira siapa yang tahu jumlah
Asmaul Husna ada berapa secara keseluruhan? 99. Ya, Asmaul Husna jumlahnya berapa? 99. Kalau aku seperti ini berarti tandanya jawabannya apa kira-kira? Benar. Benar. Hebat. Ya, karena jawabannya kalian bisa apa? Jawaban tadi betul sekali ya. Jumlah Asmaul Husna secara keseluruhan jumlahnya ada 99. Nah, dari kata Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, dari segala yang baik tersebut, Asmaul Husna itu menjelaskan sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu bahwa Allah memiliki yang pertama kemuliaan, yang kedua adalah kesempurnaan. Terus apa lagi? Selain itu keagungan. Yang semua itu dimiliki oleh Allah. Siapa Allah itu? Tuhan kita. Berarti Allah yang maha menciptakan seluruh alam dan seisinya. Allah yang menciptakan langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Karena Allah mempunyai kekuasaan, mempunyai sifat apa saja? Keagungan yang dimiliki oleh Allah. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Manusia posisinya sebagai apa? Manusia adalah sebagai hamba atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kira-kira antara makhluk dengan yang menciptakan posisinya sama apa tidak? Tidak. Kalau Allah mempunyai sifat kekuasaan, kemuliaan, sedikit pun tidak mempunyai kekurangan, tetapi manusia sebagai makhluk Allah itu tempatnya salah. Selalu membutuhkan pertolongan, makhluk yang lemah. Ya, coba misalnya manusia tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain, selalu membutuhkan Allah, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Beda dengan Allah yang menciptakan kita, yang mempunyai kesempurnaan. Nah, kesempurnaan Allah itu ada pada atau di dalam Asmaul Husna. Nah, perhatikan kalian cepat ke depan sini. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kita sudah tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai kekurangan, keterbatasan, dan selalu membutuhkan Allah. Sedangkan Allah mempunyai segalanya yang sangat sempurna, ya. Maka kita setiap mau melaksanakan kegiatan, mau melakukan sesuatu, hendaknya baik mau memulai ataupun sedang melaksanakan ataupun setelah selesai harus selalu mengucapkan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, selalu mengingat Allah. Contoh, kita mau belajar diawali dengan membaca apa? Ya, membaca doa, ya. Setelah selesai belajar, diakhiri dengan membaca doa belajar, atau misalnya dengan baca alhamdulillah. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa? Siapa yang bisa? Pak Guru contoh, ya. Pak Guru, saya bisa menyebutkan apa contohnya? Saya seringnya di rumah kalau malam tidur. Kalau mau tidur, saya selalu baca doa. Ada yang apa? Ya, setelah tidur, bolong syukur di kamar mandi. Tetapi setelah bangun tidur juga, sebagai rasa syukur kita diakhiri dengan apa? Doa. Ada yang sama seperti itu? Ya, siapa yang bisa mencontohkan doa bangun tidur dan sesudah tidur? Bangun tidur dan sebelum tidur, siapa? Ya, doa bangun tidur doanya seperti apa? Ini lagi video pembelajaran. Ya, coba baca sendirian. Yes. Lagi video pembelajaran. Iya, coba bareng-bareng 1, 2, 3 bareng-bareng ya. Bismillah. Allahumma ahya wa bismillah. Nah, kalau setelah bangun tidur tidak lupa jangan awalnya ketika mau tidur kita awali dengan baca doa, selesai tidur bangun tidur juga diawali dengan doa. Siapa yang bisa doa bangun tidur? Berarti iya, contohnya apa? Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bagus, tepuk tangan. Salah satu contoh bahwa kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan yang mempunyai kesempurnaan banyak
Allah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Maka setiap kita melaksanakan aktivitas harus diawali dengan yang namanya doa. Tadi Pak Guru sudah sebutkan dengan sisanya mau tidur, ada doanya. Sekarang coba anak kelas 5 yang bisa menyebutkan kegiatan apa yang hafal doanya. Ya, paling mudah adalah Pak Guru, saya ketika mau makan ada yang hafal? Iya, yang lain coba. Siapa yang bisa? Ya, tunjuk jari. Yang tunjuk jari dulu. Ya, coba. Kegiatannya apa? Yang diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Contohnya apa? Kegiatannya apa dulu? Makan kita. Coba doa mau makannya dulu seperti apa? Nah, setelah itu setelah makan ada doanya apa tidak kira-kira? Ya, seperti apa doanya? Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, satu kegiatan yang diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa lagi. Siapa coba? Tunjuk jari. Ya, siapa lagi coba? Ya, sebutkan coba. Doa apa? Bisa tadi yang Pak Guru sebutkan tidur. Yang tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian adalah ketika kegiatan makan. Coba apa lagi yang lain coba selain tidur dan makan? Nah, ketika mau belajar ada doanya atau tidak? Nah, ketika sehabis belajar juga ada doanya. Doa mau belajar seperti apa? Coba bareng-bareng. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, berkaitan dengan ini, coba sekarang lanjutnya ya. Nah, berkaitan dengan ini, maka kita sebagai manusia harus ketika mau melaksanakan kegiatan apapun harus diawali dan diakhiri dengan doa. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud penyaksian kita bahwa kita meyakini artinya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama. Ya, nama-nama Allah yang baik. Kalian tadi sudah mempelajari tentang arti dari Asmaul Husna, baik perkata ataupun secara umum. Kemudian yang kedua sudah tahu bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik atau yang disebut dengan Asmaul Husna, di mana itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat kemuliaan. Kemudian sifat apa? Keagungan. Terus kemahakuasaan. Sedangkan kita sebagai makhluknya tidak mempunyai seperti itu, berbeda dengan sang pencipta. Kita selalu membutuhkan Allah. Kita sebagai makhluk yang lemah, maka kita harus mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya setiap melaksanakan kegiatan ataupun akhir kegiatan selalu diakhiri dengan doa. Pintar ya? Nah, ternyata Asmaul Husna itu juga disebutkan sebagai zikir dan doa. Nah, ternyata Asmaul Husna itu disebut sebagai zikir dan doa. Dalilnya apa? Yaitu dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kalian bisa perhatikan papan tulis nggih? Nah, ayatnya seperti apa? Nah, kita baca bersama-sama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bahwa Asmaul Husna itu adalah sebagai zikir dan doa. Berarti apa? Setiap kita mau melaksanakan doa diawali dengan membaca Asmaul Husna. Kita kira-kira ketika berdoa membutuhkan kepada apa? Meminta kepada siapa?
Allah. Agar apa? Supaya doa kita cepat dikabulkan. Sebelum kita baca doa, kita biasakan dengan membaca Asmaul Husna. Nah, dalilnya apa? Ternyata dalilnya ada pada surat Al-A'raf ayat 180. Artinya apa coba? Dari ayat surat Al-A'raf ayat 180 ini. Artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. ya, terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Nah, ini kaitannya dengan dalil tentang Asmaul Husna sebagai zikir dan doa. Karena kita sebagai manusia pasti selalu membutuhkan, ya. Ketika kita mau meminta sesuatu apapun kepada Allah, hendaknya diawali dengan membaca Asmaul Husna. Contohnya anak kelas 5 ada yang ingin apa? Doa. Ketika kalian berdoa, di rumah sering baca doa apa tidak? Ya, doanya kira-kira antara anak yang satu dengan anak yang lain sama apa tidak? Ya, ada yang sama, ada yang beda. Mungkin sini doanya cita-citanya menjadi hobi supaya tercapai. Ada yang seperti itu? Ada yang cita-citanya jadi dokter. Ada yang kepinginnya doanya apa? Supaya menjadi anak yang pintar. Terus ada lagi yang doa apa? Supaya mendapat keselamatan, kesehatan. Ada lagi yang mintanya supaya diberikan rezeki yang halal. Baik yang meminta rezeki yang halal atau yang cita-citanya yang tercapai supaya dikasih kesehatan, semuanya itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhan kita. Ketika kita berdoa, diawali dengan baca dulu. Sesuai dengan dalil tadi yang surat Al-A'raf ayat 180. Diawali dengan membaca Asmaul Husna. Siap lagi. Ya, siap lagi. Nah, berkaitan dengan hal ini, tadi sudah kalian anak kelas 5 menyimpulkan tentang dalil yang menerangkan tentang Asmaul Husna sebagai apa ya? Zikir dan doa. Tujuannya apa? Agar setiap kita memiliki keinginan sesuatu meminta kepada Allah, diawali dengan membaca Asmaul Husna. Ayo kita ulang bersama-sama lagi bareng-bareng ayat dalil dari surat Al-A'raf ayat 180 sebelum kita masuk ke materi selanjutnya setelah dalilnya ya. Coba tadi bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berarti untuk tahapannya hari ini anak kelas 5 sudah belajar tentang pengertian meyakini. Dengan meyakini apa? Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu ya? Iya, seru. Nama-nama Allah yang baik. Dan kita sebagai hambanya diceritakan sebelum apa? Untuk membaca Asmaul Husna dulu. Sebelum apa? Iya, jadi nanti setelah kalian pulang dari rumah, kalian sudah tahu, oh berarti ketika kita mempunyai permintaan sesuatu, meminta kepada Allah, diawali dengan apa dulu? Iya, berarti nanti pulang dari rumah, yang punya cita-cita, saya punya cita-cita supaya tercapai. Di rumah nanti setelah habis sholat, diusahakan sebelum kalian berdoa, diawali dengan baca Asmaul Husna. Nah, hari ini berarti kalian sudah belajar tentang meyakini Asmaul Husna. Terus apa lagi? Meyakini Asmaul Husna, mengertikan Asmaul Husna baik secara perkata ataupun
secara umum. Kalau berkata asma itu mempunyai arti sendiri, husna juga mempunyai arti sendiri. Tetapi secara umum artinya adalah apa ya? Siapa yang tahu? Secara umum nama-nama Allah yang baik. Kita juga sudah meyakini Asmaul Husna dengan mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Sedangkan kita manusia itu sebagai apa sih? Hambanya, sebagai makhluk ciptaannya. Ya, sebagai makhluk ciptaannya, maka yang mempunyai sifat lemah, suka selalu meminta pertolongan kepada Allah. Setiap kali kita berdoa harus diawali dengan membaca Asmaul Husna. Itu dalilnya tadi surat dalam Al-Quran ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat yang ingat? Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, surat Al-A'raf ayat 180. Nah, oke. Setelah mempelajari tentang meyakini Asmaul Husna, kalian sudah tahu ya. Nah, setelah meyakini Asmaul Husna, di kelas 5 semester 1 yang mau dipelajari Asmaul Husna tentang apa? Kan tadi sudah tahu Asmaul Husna jumlahnya ada berapa ya? 9. Nah, yang hari ini kita akan bahas bersama-sama untuk di semester 1 kelas 5 adalah Asmaul Husna lafadznya yang berbunyi Al-Qawiyyu. Apa bareng-bareng coba? Al-Qawiyyu. Iya, Al-Qawiyyu. Siapa yang tahu arti Al-Qawiyyu? Ya. Allah Maha Kuat. Pinter. Al-Qawiyyu itu adalah artinya Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah sempurna, artinya kekuatan yang hakiki, tidak ada habisnya, ya, yang tidak ada yang menandinginya. Sebagai buktinya apa? Kalian lihat ada langit, di atas langit, di bawah ada apa? Ya, tanah apa yang disebut bumi. Apalagi Pak Guru mau sebutkan kira-kira siapa nanti yang menciptakan ya? Langit siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Bumi? Allah. Alam seisinya? Allah. Laut, apa lagi coba? Selain laut. Gunung, apa lagi? Pulau-pulau, terus apa lagi? Hewan, berbagai macam hewan, ada yang di udara, ada yang di darat, ada yang di laut. Semua siapa yang menciptakan? Allah. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu. Apa arti dari Al-Qawiyyu? Adalah Allah Maha Kuat. Beda dengan kita sebagai hambanya. Kita sebagai hambanya mempunyai kekuatan apa tidak? Tidak. Ayo, sebagai hambanya. Kita sebagai hambanya mempunyai kekuatan, tetapi kekuatannya ini adalah kekuatan pemberian dari Allah. Sifatnya kira-kira kekal selamanya apa tidak? Tidak. Iya, kekuatan yang ada pada kita sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah itu tidak kekal selamanya. Contohnya apa? Tadinya ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Contoh coba, kalau makhluknya itu diberi kekuatan itu tidak kekal ya. Suatu saat pasti akan diambil kembali. Diambil kembalinya karena faktor apa kira-kira? Ada yang tahu? Contohnya manusia dari kecil, remaja, dewasa, tua renta, terus iya, itu kan siklusnya seperti itu. Kira-kira antara dari kecil, remaja, dewasa, jadi tua renta, tenaganya sama apa tidak? Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa kekuatan yang diberikan kepada hambanya itu tidak kekal atau tidak selamanya kuat terus. Tetapi kekuatan yang ada pada Allah yang mempunyai sifat Al-Qawiyyu itu adalah kekuatan yang kekal, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, contoh lagi kekuatan yang diberikan. Kalian lihat hewan yang paling kuat kira-kira gimana? Iya, gajah. Apalagi selain gajah? Sapi. Iya ya? Ya, kok sapi, gajah. Kekuatannya kira-kira terus ada, seterusnya apa? Misalnya kalau sapi tersebut sudah umurnya sudah tua atau sedang sakit, kira-kira tenaganya masih kuat atau tidak? Tidak. Ketika ada yang kuat, kalau punya ada yang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Tetapi kalau Allah, kekuatan Allah mempunyai sifat Al-Qawiyyu, kekuatannya tidak ada yang menandingi karena Allah mempunyai sifat Al-Qawiyyu. Artinya Allah yang Maha Kuasa. Nah, paham ya? Nah, dengan hal ini belajar dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, apa yang kita dapatkan?
Kita tahu bahwa kekuatan yang hakiki adalah milik siapa? Sedangkan kekuatan yang ada pada hambanya adalah milik siapa? Pada hambanya itu kira-kira kekal apa tidak? Tidak. Kalian lihat contohnya, anak yang sudah umurnya remaja dewasa ngangkat beban 10 kilo, 25 kilo, berapa? Tetapi ketika kalian misalnya sudah tua renta, apalagi 25 kilo, 10 kilo itu saja untuk mengangkat rasanya tidak kuat. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah diberi kekuatan oleh Allah, tetapi kekuatannya terbatas. Tidak selamanya ada, bisa dikurangi, bisa ditambah. Nah, seperti dicontohkan di situ di dalam surat Al-Qawiyyu, dulu ada seorang kita yang ini ya berkaitan dengan Asmaul Husna yang tadi Al-Qawiyyu. Nah, dulu ada raksasa yang namanya Jalut, masih ingat? Jalut? Ya. Jalut itu seorang raksasa yang sangat bodohnya sangat besar. Iya. Tenaganya kalau besar berarti tenaganya gimana kira-kira? Iya. Bodohnya saja besar berarti tenaganya sangat kuat. Kalau misalnya dibuat agak raksasa bentuknya kecil, kita sudah bisa memprediksi pasti tenaganya tidak kuat. Tapi kalau ini Jalut ini tenaganya bodohnya sangat besar, berarti otomatis tenaganya sangat besar. Oke, setelah kalian mempelajari ini, sifat tadi Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Qawiyyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Kekuatan yang ada pada Allah itu bersifat apa ya? Kekal. Tetapi kalau yang ada pada manusia atau makhluk yang lain bersifat apa? Hanya sementara. Maka kita setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Ketika kita diberi kekuatan oleh Allah, untuk apa kira-kira? Apa untuk gomon, apa untuk menindas yang lebih lemah, atau gimana kira-kira coba? Siapa yang bisa menyebutkan? Untuk membantu orang lain. Pintar. Apa lagi? Membantu orang lain, bagus. Digunakan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Terus apa lagi? Ya, sedang membutuhkan pertolongan juga. Pintar. Apa lagi? Ketika kita sudah diberi kekuatan oleh Allah, untuk apa lagi? Ayo, membantu orang yang sedang membutuhkan. Terus untuk apa? Beribadah kepada Allah. Pintar, beribadah kepada Allah. Apa lagi? Nah, untuk beribadah kepada Allah, menolong yang membutuhkan pertolongan. Terus apa lagi? Untuk beribadah atau berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya, di jalan Allah. Tetapi kita bisa, kalau misalnya kita mempunyai kekuatan untuk menindas yang lemah, kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Tidak boleh. Untuk berkelahi dengan teman-teman supaya temannya kalah semua, kita menjadi jagoan. Hal seperti itu betul apa tidak kira-kira? Tidak. Terus ada lagi untuk menindas, apalagi jadi untuk terus yang ketiga, misalnya kita mempunyai kekuatan, tetapi kekuatan itu untuk disombongkan kepada teman-teman yang lain. Hal seperti itu kira-kira baik apa tidak? Tidak baik ya. Maka ketika kita punya kekuatan, kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk beribadah kepada Allah, untuk berusaha di jalan Allah. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa menyimpulkan hari ini, pelajaran hari ini, kita belajar tentang apa, anak-anak? Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Iya, nama-nama Allah yang baik. Kemudian kita juga sudah belajar Asmaul Husna jumlahnya ada berapa ya tadi? 99. Terus kita meyakini Asmaul Husna karena Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Sedangkan kita sebagai manusia apa? Sebarang kita sebagai manusia iya, memiliki banyak kekurangan dan terus membutuhkan Allah. Maka ketika yang ketiga kita sudah belajar tentang salah satu Asmaul Husna adalah Al-Qawiyyu, di mana kita mempelajari, menghayati, mengamalkan Al-Qawiyyu dengan cara apa? Ketika kita diberi kekuatan karena kekuatannya hanya sementara, maka harus digunakan untuk apa saja? Membantu orang yang membutuhkan, tidak sombong, apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir apa? Digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Nah, untuk siswa-siswi kelas 5 untuk mengukur sejauh mana penyerapan tugas yang materi pelajaran hari ini, Pak Guru kasih pertanyaan seputar materi yang hari ini. Silahkan nanti ditulis, kemudian
jawab. Ya, jawabannya apa? Jawabannya disesuaikan dengan materi yang hari ini sudah kalian pelajari bersama-sama. Ya. Untuk menguji sebuah jawab kalian menguasai materi, Pak Guru sudah kasihkan tugas. Di antaranya yang pertama, silakan dijawab ya. Apa arti Asmaul Husna? Nah, yang pertama adalah apa arti Asmaul Husna? Nah, silakan dikerjakan. Apa arti Asmaul Husna? Apa arti dari Asmaul Husna? Yang kedua, sudah apa belum? Gampang orangnya? Ya, sekarang yang kedua adalah Al-Qawiyu, artinya adalah Al-Qawiyu. Asmaul Husna Al-Qawiyu artinya yaitu bagus. Ya, untuk kakak-kakaknya sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan semuanya mendapat nilai yang bagus. Maka untuk pembelajaran hari ini materi akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak ya, dengan materi tentang Asmaul Husna. Kita simpulkan bersama-sama, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Nama, arti, kemudian jumlah Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna itu mempunyai arti nama-nama Allah yang baik. Terus kita harus meyakini Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang kita sudah pelajari hari ini adalah apa? Al-Qawi, yang artinya adalah apa? Allah bersifat sangat kekal. Sedangkan kita sebagai hamba-Nya manusia mempunyai kekuatan, tapi kekuatan dari Allah yang bersifat hanya sementara. Untuk itu berarti kesimpulannya apa? Dengan kita belajar Asmaul Husna hari ini, kita yang pertama apa? Setiap mau berdoa harus apa? Harus membaca Asmaul Husna. Iya. Diutamakan sebelum berdoa kita harus membaca Asmaul Husna. Sesuai dalil surat Al-A'raf ayat berapa ya tadi? Iya, 180. Yang kedua, dengan belajar kita Asmaul Husna, kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan yang diberikan kepada makhluknya termasuk manusia bersifat apa ya? Sementara. Maka kita ketika sudah diberikan kekuatan oleh Allah, dititipi kekuatan oleh Allah, maka harus apa? Harus digunakan dengan baik sesuai yang diridhoi oleh Allah, yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan. Apalagi dia menjalankan beribadah, terus untuk beraktivitas kegiatan yang positif yang diridhoi oleh Allah. Iya, jangan sampai kekuatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya untuk berbuat jahat, menindas orang yang lemah, atau berbuat jahat kepada orang lain, berkelahi dengan orang lain. Itu salah satu contoh yang tidak memanfaatkan tenaga titipan yang diberikan oleh Allah itu dengan baik, tidak sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyu. Tidak sesuai dengan kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu. Nah, itu saja untuk pelajaran materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami. Setelah dipahami, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kehidupan di mana saja, bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di masyarakat. Insya Allah untuk minggu depan pada pembelajaran ini kita akan lanjutkan materi tentang Asmaul Husna yang kedua di semester 1 kelas 5, yaitu apa? Setelah kita belajar tentang Al-Qawiyu, nanti di minggu depan kita akan belajar lanjutkan Asmaul Husna yaitu setelah Al-Qawiyu. Setelah Al-Qawiyu nanti kita akan belajar yang kedua adalah Al-Qayyum. Ya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Kiranya itu saja untuk belajar hari ini. Karena waktunya sudah pukul siang, tak perlu akhiri pelajaran. Kita tutup belajar bersama-sama dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Ayo bersama-sama.